Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon Engkau memimpin kami dalam acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, konsentrasi yang baik, dan sebagainya. Dan pengurapan kata-kata sehingga seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semuanya dilengkapi dan dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi jadikan kami pelaku dan pelanggar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar setan pasti bekerja dalam setiap acara firman, khususnya kalau pelajaran yang diberikan betul-betul adalah Alkitabiah. Tolong kuatkan semua kami menghadapi segala macam godaan setan di dalam bentuk apapun. Biarlah apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap membahas seri 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Cerita tentang Daud dan Bathsheba, dan ini adalah session yang ketiga. Kita akan baca 2 Samuel pasal 11 ini. Karena saya mengatakan bahwa tulisannya terlalu kecil. 2 Samuel 11, 1 sampai 27. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Tuhan demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk.
Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba Tuhannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di baris depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu pada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepalanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata pada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak pada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, bagilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, kita sudah mempelajari pada kali yang lalu tentang pro kontra berkenaan dengan masa suburnya Bathsheba ya. Dan di sini sekarang kita masuk dalam poin yang keenam. Bathsheba mengandung dan reaksi Daud terhadap hal itu. Pertama kita lihat sekali lagi di dalam ayat 5 ya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ini komentar dari Adam Clark. Dan perempuan itu hamil, sebuah bukti dari pengamatan tentang 2 Samuel 11 ayat 4. Karena itu adalah waktu di mana wanita paling rentan untuk hamil. Jadi dia juga pro pada anggapan bahwa saat itu adalah paling uh, subur gitulah ya. Dan karena itu dia hamil. Yang kedua saudara, kalau kehamilan itu diketahui orang, maka berdasarkan hukum Taurat, baik Daud maupun Bathsheba seharusnya dihukum mati. Kita melihat di dalam Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kalau mengandung, padahal urianya tidak ada, jelas dia berzina. Dan kalau ini ketahuan, maka baik Daud maupun Bathsheba memang berdasarkan Taurat harusnya dihukum mati. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Daud berusaha menutupi kejahatannya, dan ini ada dalam ayat 6 sampai dengan ayat 11. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Soalnya sampai di sini ini keadaan sudah mencurigakan seharusnya ya. Kan dia ngomong kepada Yoab, lalu kenapa kok tidak tanya kepada Yoabnya?
Kenapa kena tanya kepada Urianya? Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa dia raja. Ini lagi-lagi kecurigaan yang kedua. Kenapa disuruh pulang, lalu kenapa disuruh dikasih hadiah dari raja? Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata pada Daud, takut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Jadi dari ayat yang baru kita baca ini kelihatan bahwa Daud berusaha menutupi perzinahnya dengan Bathsheba. Jadi dia berusaha melakukan apapun supaya Uria pulang ke rumahnya dan berhubungan seks dengan istrinya. Dan dengan demikian eh, dia bisa menganggap bahwa kandungan di dalam diri Bathsheba itu adalah dari suaminya sendiri dan bukan dari Daud. Tetapi ternyata usaha Daud menutupi kejahatannya ini gagal berkali-kali. Dan pada waktu Uria disuruh pergi ke rumahnya, dia tidak mau. Dia membaringkan diri di pintu istana bersama-sama hamba tuannya, tidak pergi dan sebagainya. Dan dia bahkan bersumpah gitu ya, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Lalu Daud masuk pada siasat yang selanjutnya, dan dia membuat Uria mabuk. Nah, kalau mabuk kan biasanya orang kehilangan penguasaan diri, sehingga Daud menduga dia akan pulang dan melakukan hubungan seks dengan istrinya, dan ini usaha yang kedua yang dia lakukannya. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin. Dari hal itu kita harus memperhatikan bahwa Allah menguasai hati manusia. Amsal 21 ayat 1. Karena jika Uria tidak dicegah oleh rencana rahasia Allah, seseorang tidak akan bisa percaya bahwa seorang pria akan menahan diri dari istrinya. Jadi menurut Calvin ini adalah pekerjaan dari Allah. Sehingga Uria ini tidak mau pulang ke rumahnya dan berhubungan seks dengan istrinya. Jadi Allah mau rahasia Daud ini terbongkar. Kalau Allah memang menghendaki hal itu, Daud mau mencegah bagaimanapun itu tidak bisa terjadi ya. Jadi Uria dicegah oleh rencana rahasia Allah. Ya, jadi dalam Amsal 21 ayat 1 itu juga memang dikatakan bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tentu bukan hati raja saja, tapi hati semua orang ya. Kalau raja saja hatinya diarahkan, dialirkan kemana dia ingini, apalagi orang yang bukan raja. Ya, jadi Uria ini menurut Calvin diarahkan hatinya sehingga tidak mau untuk eh, pulang ke rumahnya dan berhubungan seks dengan istrinya. Lalu sekarang komentar dari Pulpit Commentary. Dalam upaya mereka untuk menyembunyikan, manusia cenderung menggunakan kecerdikan luar biasa. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai dengan 30 dan menyembunyikan niat jahat mereka di balik sikap kebaikan. Ayat 7 sampai 9. Tadi dikasih hadiah dan sebagainya itu ya. Meskipun gagal, upaya mereka biasanya diulang.
ayat yang ke-13. Tetapi hanya menghasilkan kekecewaan, kebingungan, dan kecemasan yang lebih besar. Tipu muslihat dosa seperti labirin, dalam mana si pendosa semakin terjerat tanpa bisa keluar. Mereka seperti jaring, dalam mana ia semakin tidak berdaya terjerat. Kita perlu membaca ini ya, 1 Samuel 18, 17 sampai 30. Dalam berusaha menyembunyikan, manusia cenderung menggunakan kecerdikan luar biasa. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai dengan 30. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua merah. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merah anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Michal anak perempuan Saul jatuh cinta pada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Michal aku berikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikian jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan pelantaran orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitakan perkataan kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin 200 orang, serta membawa kulit khatan mereka. Dalam jumlah yang genap diberikan mereka lah semuanya itu pada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka semakin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Dari laki-laki Saul berusaha membunuh Daud, dan ini diusahakan dengan berbagai macam cara, disuruh berperang um, supaya dia bisa menjadi menantunya dengan tanpa mas kawin, tapi digantikan dengan 100 kulit katan orang Filistin. Tapi Daud bukan hanya membawa 100, tetapi dia membawa 200. Dan dia lalu berhasil menjadi menantu dari Saul. Dan setiap peperangan Daud itu lebih berhasil sehingga dia makin terkenal dan Saul makin lama makin takut. Jadi ini punya kecenderungan ya, menggunakan kecerdikan yang luar biasa, cari akal sebaik-baiknya untuk bisa membunuh Daud ya. Jadi sama atau mirip dengan Daud yang dengan cara apapun menyembunyikan eh, bahwa Bathsheba mengandung dari dirinya. Sekarang kita lihat di dalam, ini ada kata labirin ya, dan mungkin ada yang tidak mengerti artinya. Saya sudah lihat, ini labirin ya. Memang ini mata uang, tapi digambari dengan apa yang disebut dengan labirin.
Jadi ini kalau mau keluar dari sini mau ini cari jalan keluarnya ini sukar sekali saudara ya. Bulat masuk dalam lagi, bulat masuk dalam lagi. Ini yang disebut dengan labirin ya. Sekarang saya lanjutkan dengan The Biblical Illustrator. Di sana ada contoh atau teladan dari Uria yang begitu menonjol dalam kesetiaan terhadap tugasnya sebagai seorang tentara. Yang dengan tegas menolak bahkan kenikmatan yang sah yang mungkin membuatnya tidak siap menghadapi kesulitan hidup sebagai tentara atau yang tidak pantas bagi seorang rekan tentara yang berani dan rela menyangkal diri. Jadi ada teladan atau contoh dari Uria. Sebetulnya ini mestinya merupakan satu teguran bagi Daud ya. Jadi Uria yang istrinya diajak berzina dengan dia adalah seorang tentara yang begitu setia terhadap dia sendiri maupun kepada bangsanya. Jadi mestinya Daud meniru hal itu dan dia mestinya bertobat dari hal itu. Tetapi dia bukannya bertobat, tetapi dia bahkan makin parah dan lalu mau membunuh Uria. Karena komentar Calvin, ketika Daud melihat bahwa ia gagal karena Uria tidak mau tidur dengan istrinya, ia memutar otaknya mencari waktu untuk mencapai apa yang ia gagal dapatkan dengan usulan pertamanya. Ia mencobanya lagi dan memanggilnya. Sebelumnya ia telah mengirimkan hadiah kepadanya ke rumahnya, 2 Samuel 11 ayat yang ke-8. Sekarang ia memanggilnya ke mejanya, 2 Samuel 11 ayat 13. Ini sudah menunjukkan bahwa Tuhan tanpa diragukan telah membuatnya tertekan. Dengan tindakannya sendiri, Daud menunjukkan dirinya bersalah, meskipun ia berusaha melakukan yang sebaliknya. Karena mengirimkan hadiah kerajaan akan tampak agak aneh dan dapat membuat Uria merasa curiga. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Allah menghapus setiap jejak kebijaksanaan dan kehati-hatian dari mereka yang hidup dengan hati nurani yang buruk. Jadi bagaimanapun Daudnya berusaha, tetap Urianya tidak mau. Dan Calvin mengatakan itu bisa membuat Uria merasa curiga. Dan sangat memungkinkan tuh ya. Ada apa? Tidak ada hujan, tidak ada angin, dia dipanggil dan bukannya ngomong pada Yoab. Dan kedua lalu dikasih hadiah dari raja, lalu diajak makan dan minum. Jadi di sini kita melihat bahwa Calvin mengatakan Allah menghapus setiap jejak kebijaksanaan dan kehati-hatian dari mereka yang hidup dengan hati nurani yang buruk. Ya. Sekarang komentar Calvin lagi, kebingungan besar Daud menunjukkan kepada kita bahwa bahkan raja-raja tidak dapat melarikan diri dari siksaan dengan mana Allah mengejar semua orang yang telah membuatnya marah. Jadi pasti Daud itu tidak karu-karuan hatinya ya. Dia kebingungan, dia stres mungkin, dia frustrasi kenapa si Uriahnya tidak mau pulang ke rumahnya dan sebagainya. Jadi itu jelas Allah mengejar Daud yang telah membuatnya marah. Belum ada seorang pun yang menuduh Daud. Tetapi meskipun dosanya masih belum diketahui, ia merasa tertekan. Meskipun ia tidak tahu persis di mana ia berada dalam masalah ini, ia mulai berlari ke arah yang aneh. Pertama-tama ia mencari satu jalan keluar, lalu yang lain. Ya, ruwet saja, pergi ke sini, pergi ke sana, terus putar otak. Bagaimana supaya dosanya bisa tertutupi? Tapi dia tidak berhasil. Karena buat ke menteri. Apa yang disajikan dalam narasi ini bukanlah upaya untuk melarikan diri dari Allah dan kemarahannya, melainkan menunjukkan bahwa segera setelah pikiran dapat mengumpulkan dirinya setelah pemuasan dalam dosa, ia menyadari kemungkinan manusia mengetahui perbuatan yang telah dilakukan. Ketakutan terhadap manusia adalah pengaruh yang sangat kuat. Jadi dia bukannya takut kepada Tuhan dalam hal ini, dia takut kepada manusia. Dia takut perzinannya diketahui, dan kalau itu diketahui, maka mereka berdua seharusnya dirajam atau dihukum mati. Sekarang saya lanjutkan, Allah mengetahui segalanya dan menghakimi segalanya, namun semua usaha adalah untuk menjaga agar manusia tidak mengetahui. Sebetulnya lebih baik dihakimi oleh Allah atau dihakimi oleh manusia. Manusia menghakimi paling-paling membunuh tubuhnya.
Tapi Allah bisa menghakimi tubuh dan jiwanya dan masukkan dia ke dalam neraka kalau Allahnya mau. Tidak ada yang dilakukan terhadap Allah kecuali mengeraskan hati terhadapnya. Pengetahuan bahwa Allah tahu dan marah tidak berarti apa-apa bagi Daud pada saat itu ya. Semua pikiran tertuju kepada manusia dan dengan segala cara manusia harus dijaga dalam ketidaktahuan. Jadi di sini lagi-lagi keburukannya Daud, dia bukannya takut kepada Allah, tapi dia takut kepada manusia dan berusaha menyembunyikan dosanya, dosa perzinahnya dari manusia siapapun itu adanya. Sekarang kita masuk dalam komentar dari Matthew Henry. Alasan yang dia berikan kepada Daud untuk contoh aneh penyangkalan diri dan penyiksaan diri ini sangat mulia. Alat ayat 11. Sementara tentara berkemah di lapangan, dia tidak mau beristirahat dengan nyaman di rumahnya sendiri. Pertimbangan tentang kesulitan dan bahaya publik membuat Uria menjauhi kesenangan yang sah. Namun tidak bisa membuat Daud meskipun lebih berkepentingan menjauhi yang tidak sah. Jadi si Uria ini memberikan teladan tetapi Daud tidak meniru sedikit pun. Jadi Uria menjauhi kesenangan yang sah tetapi tidak bisa membuat Daud menjauhi kesenangan yang tidak sah. Kekerasan Uria terhadap dirinya sendiri, jadi dia bersikap keras terhadap dirinya, mendisiplin dirinya, begitu maksudnya ya. Seharusnya membuat Daud malu atas pemuasannya terhadap dirinya sendiri. Jadi teladan Uria ini seharusnya menyadarkan Daud, tetapi ternyata tidak. Sekarang dia berusaha membuat Uria mabuk, dan itu ada dalam ayat 13a. Sekarang komentar dari Matthew Henry tentang hal ini adalah hal yang sangat jahat. Dengan hal alasan apapun untuk membuat seseorang mabuk. Celakalah dia yang melakukannya. Habakuk 2 ayat 15 dan 16. Tuhan akan memberikan cawan gemetar ke tangan mereka yang memberikan cawan kemabukan kepada orang lain. Merampas akal seseorang. Kalau mabuk kan akalnya hilang ya. Ya hilang sementara. Merampas akal seseorang lebih buruk daripada merampas uangnya. Dan menariknya ke dalam dosa lebih buruk daripada menariknya ke dalam masalah apapun. Pokoknya ini ayat Habakuk 2 ayat 15 saja yang saya bacakan ya. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Tentunya ayat ini tidak terlalu cocok karena ini kelihatannya lelaki yang memabukkan seorang perempuan untuk bisa berzina dengan dia, untuk memandang auratnya. Tetapi sama-sama memabukkan ya, berusaha memabukkan, cuma tujuannya berbeda. Sekarang kata-kata Calvin, Uria tidak benar-benar mabuk. Ini pandangan Calvin ya. Tetapi kata mabuk digunakan secara kiasan dalam kitab suci untuk menggambarkan semua perjamuan di mana orang telah minum lebih banyak dari biasanya. Meskipun mereka telah makan dengan waras. Jadi mereka masih waras, bukannya mabuk. Tapi mereka minum lebih dari biasanya. Biasanya minum katakanlah 1 gelas, di sini mereka minum 3 gelas, tapi belum mabuk. Ya, dalam satu perjamuan, seseorang pasti minum jauh lebih banyak dari biasanya, namun tetap waras. Bagaimana sebenarnya mabuknya Uria? Dia tetap menjauhi istrinya, seperti yang dia lakukan pada malam sebelumnya. Jika dia benar-benar mabuk, pastinya dia tidak akan melakukan hal itu dan tidak akan bisa menahan diri untuk tidak pergi ke istrinya. Jadi ini pandangan dari Calvin ya. Sekarang poin yang keempat, usaha terakhir Daud adalah membunuh Uria. Perhatikan ya, dari satu dosa lari kepada dosa yang lain. Dan makin lama makin berat. Pertama hanya memandang Batsheba yang sedang mandi, dan lalu dia terangsang. Lalu dia memanggil, mungkin dengan maksud menjadikan istri kalau Batsheba belum punya suami. Tapi ternyata dia sudah punya suami, tapi dia tidak peduli, tetap dia panggil dan mereka berhubungan seks. Lalu pada waktu Batsheba mengandung, dia menggunakan usaha bermacam-macam untuk
terhadap Uria supaya Uria mau berhubungan seks dengan istrinya sehingga dosanya tidak ketahuan. Tapi setelah usahanya semua itu gagal, sekarang ini usaha terakhir makin lama makin buruk ya. Usaha terakhir Daud adalah membunuh Uria, dan ini ada dalam ayat 14 dan 15. Sekarang itu saudara, hati-hati dengan permulaan dari segala dosa ya. Kita seringkali ditipu oleh setan dengan berkata cuma satu kali ini saja. Ya, satu kali saja boros dari kebaktian. Satu kali saja tidak saat teduh. Satu kali saja tidak PA dan sebagainya. Tetapi dari satu kali jadi dua kali, dari dua kali jadi tiga kali dan sebagainya. Akhirnya keterusan makin lama kita jatuh dalam dosa yang makin lama makin berat. Ya, orang bisa mencuri, bisa korupsi, lalu pada waktu mau ketahuan dia berdusta dan sebagainya, gagal masihan dia lalu membunuh orang yang mengetahui kalau dia korupsi, itu sama saja ya. Jadi dosa seringkali bahkan hampir selalu satu dosa membawa kepada dosa lain dan biasanya membawa kepada dosa yang lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Sekarang kita baca ayat 14 dan 15 paginya. Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Perintah untuk membunuh Uria melalui tangan musuh ini ditulis dalam sebuah surat dan dikirimkan kepada Yoab dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Betul-betul suatu siasat yang luar biasa jahat ya. Padahal Uria ini salah satu dari pahlawannya dia yang sangat setia kepada dia maupun kepada negara dan bangsanya. Demikian juga bapaknya si Bathsheba, berarti mertua dari Uria itu juga termasuk salah satu pahlawan. Dan apa namanya ya, kakek dari Bathsheba itu apanya Uria saya nggak tahu. Masa kakek menantu kan aneh, aneh rasanya, nggak ada istilahnya saya kira. Pokoknya si Aitofel itu kan penasihat favoritnya dia maupun Absalom pada waktu memberontak. Jadi orang ini sebetulnya punya keluarga yang juga orang-orang yang setia kepada Daud. Tetapi dia tidak ragu-ragu untuk membunuh Uria dengan cara seperti ini. Disuruh menempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian semua tentara yang lain disuruh tarik. Nah ini pertempuran paling hebat, ini tarik ya, yang kecil terpisah ini dikeroyok musuhnya ya. Mesti matinya. Sekarang kita melihat komentar dari Calvin. Sekarang siapa yang berpikir bahwa dia cukup kuat untuk membuat dirinya berdiri ketika Daud tersandung? Ini bukan soal memuji diri sendiri. Tidak peduli berapa banyak anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebaliknya mari kita dengan lebih berhati-hati untuk berpegang pada kebaikan dan merasa puas dengannya. Bahkan ini tidak akan datang dari kebajikan kita sendiri, tetapi kita harus dikuatkan dari tempat lain. Oleh karena itu semua kekuatan kita terletak pada kesadaran akan kelemahan kita. Dan dalam mencari perlindungan kepada Allah, agar kita bisa mengandalkan pertolongannya. Ini bukan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara merasa diri saudara cukup kuat, hati-hati dengan kesombongan atau kebanggaan itu. Kalau Daud saja tersandung begitu parah, siapakah kita sehingga kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang Daud lakukan, bahkan lebih jahat dari itu. Jadi karena itu kita harus selalu waspada
dan juga bergantung pada Tuhan supaya kita dijauhkan dari pencobaan, dan kalaupun kita masuk dalam pencobaan supaya Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Jadi semua kekuatan kita terletak pada kesadaran akan kelemahan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita itu kuat, berarti terbalik ya. Semua kelemahan kita terletak pada kesadaran akan kekuatan kita. Kalau saudara sadar saudara lemah, saudara akan bergantung pada Tuhan, saudara menjadi kuat. Tapi kalau saudara merasa saudara kuat, saudara tidak akan bergantung pada Tuhan, dan itu menjadikan saudara lemah. Dan dalam mencari perlindungan pada Allah, agar kita bisa mengandalkan pertolongannya. Jadi merasa diri kita itu lemah, itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita bersandar kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita ditolong oleh Dia, dan bersama dengan Tuhan kita memang kuat. Sekarang Calvin lagi, kita melihat bagaimana Daud menjadi keras hati dalam kejahatannya ketika dia mengetahui bahwa Yoab telah membunuh Abner. Ya, dia telah memprotes. Jadi pada waktu Yoab membunuh Abner, Daud itu memprotes. Semoga ini kembali ke kepalanya sendiri dan keturunannya, dan semoga pembunuhan ini tidak dianggap sebagai tanggung jawabku, tetapi semoga aku ditemukan tidak bersalah. 2 Samuel 3, 28, 29. Sekarang, apa yang harus dia katakan tentang kematian Uria? Kali ini Daud adalah pembunuh, bahkan seorang pengkhianat, tetapi bukan terhadap musuh. Berbeda dengan Yoab, yang alasan membunuh Abner adalah untuk membalas kematian saudaranya. Di sini kita melihat bahwa ketika pendosa-pendosa menjadi keras hati, mereka kehilangan kepekaan terhadap kebaikan dan kejahatan, seperti seseorang yang bodoh. Jika ini terjadi pada Daud, yang merupakan seorang yang luar biasa, bagaimana dengan kita? Kalau mari kita melihat, saudara ya, bagaimana cerita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Yoab terhadap Abner. Sekalipun ini membalas dendam, tetapi ini jelas tidak bisa dibenarkan. Kita akan lihat penyebabnya ya. 2 Samuel 2, pertama-tama kita melihat apa yang menyebabkan si Yoab itu mau balas dendam dan akhirnya membunuh Abner. 2 Samuel 2, 17-23, pada hari itu pertempuran sangat hebat. Dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Jadi ini pada waktu Daud naik tahta tapi belum menguasai Israel sepenuhnya. Yang di sana dikuasai oleh Isbosyet yang adalah anak dari Saul. Lalu terjadi peperangan dan orang-orang Israel, Isbosyet itu terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketika anak laki-laki Seruya yakni Yoab, Abisai dan Asahel ada di sana. Asahel cepat larinya seperti kijang di padang. Asahel mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaulah itu Asahel?" Jawabnya, "Ya, aku." Sambil lari sambil ngomong nih ya. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asahel tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asahel, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abahmu itu?" Jadi si Abner ini tidak mau membunuh Asahel sebetulnya. Dia tahu kalau dia melawan Asahel, Asahel tidak akan menang melawan dia. Jadi dia berkata, "Berhentilah membuntuti aku harus memukul engkau sampai jatuh. Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abahmu itu?" Tetapi Asahel menolak berhenti. Nah, tidak bisa tidak, Abner harus mempertahankan dirinya. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asahel dengan tombaknya, hingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asahel rebah dan mati itu
berhenti di sana. Jadi ini pertama-tama menjadi penyebab Abner membunuh Asahel yang adalah adik dari Yoab. Tapi ini Abner membunuh Asahel di dalam peperangan dan juga di dalam pembelaan diri. Jadi sebetulnya Abner tidak bisa disalahkan, membunuh orang dalam peperangan sudah tidak bisa disalahkan. Dan ini membela dirinya sendiri, itu juga laki-laki tidak bisa disalahkan. Lalu sekarang kita melihat 2 Samuel 3, 17 dengan 39. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantara namaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron, sekarang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Jadi Abner ini mau pindah haluan ya. Dari mendukung Isboset, dia sekarang mau mendukung Daud ya. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada Tuanku Raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan Tuanku dan Tuanku menjadi Raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerbekan, dan mereka membawa pulang jaran yang banyak. Tapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau berbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Kita melihat bahwa Yoab ini kurang ajar ya. Dia berani menegur Daud seakan-akan Daudnya yang salah ya. Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluar Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana, pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asahel adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Jadi dikatakan dia mengutuk si Yoab ini ya. Demikian Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asahel adik mereka. Saya tidak tahu kenapa di sini Abisai ini ikut, apakah tadi juga ikut di sana, tapi tadi disebutkan cuma Yoab, sekarang Yoab dan Abisai ya. Karena dia telah membunuh Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan melataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tapi Daud bersumpah, katanya, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya,
Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu yakni anak-anak Seruya melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Jadi mungkin Daud ini masih membutuhkan si Abner ini ya, si Yoab ini ya. Karena itu kalau dia menghukum si Yoab maka benar ya. Kalau dia menghukum Yoab maka dia tidak punya orang yang kuat untuk tentaranya. Jadi dia merasa tergantung pada Yoab. Sebetulnya laki-laki ini sesuatu yang salah. Dia mesti bergantung kepada Tuhan. Dan kalau Yoab salah, memang Yoabnya yang mesti dihukum. Um, jadi saudara, sekalipun memang Abner itu membunuh Asahel adik Yoab, tapi itu membunuh di dalam peperangan dalam rangka bela diri. Tetapi Yoab membalas membunuh Abner dalam keadaan damai dan juga dengan tipu daya. Pura-pura ngomong tahu-tahu ditusuk perutnya. Jadi ini jelas sekali bahwa Yoab itu tetap bersalah. Tapi kita melihat bahwa Daud ini pada waktu dia membunuh Uria, dia jauh lebih bersalah lagi daripada Yoab. Bagaimanapun Yoab itu membalas dendam karena kebencian dan ada kesalahan dari si Abner ini untuk dalam hal membunuh adiknya. Sekalipun ditinjau dari sudut hukum tidak salah, tapi bagaimanapun itu adiknya dibunuh ya. uh, Yoab tetap salah, tetapi Daud ini jauh lebih salah karena Uria ini sama sekali tidak punya kesalahan terhadap dia dan tanpa alasan dibunuh dengan suatu pengkhianatan, ditaruh di medan peperangan yang paling hebat, lalu semua ditarik mundur sehingga jelas saja dia mati. Jadi kalau di sini Daud ini masih bagus, dia mengutuk si Yoab. Sekarang Daud melakukan yang lebih parah dari hal itu. Memang sesuatu pelajaran bagi kita ya. Kalau kita menghakimi orang, kita bisa pada saat-saat yang akan datang melakukan yang lebih buruk daripada kejahatan orang yang kita hakimi itu. Ini memang tidak berarti bahwa kita tidak boleh menghakimi. Pada saat menghakimi sesuatu yang memang betul-betul salah, kita boleh. Tapi kita harus berhati-hati supaya jangan kita jatuh pada kesalahan yang sama, apalagi yang lebih besar. Makin kita menghakimi, makin kita harus memikirkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau yang lebih besar. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar dari Boulder Commentary. Dia mengirim kembali pejuang yang tidak curiga itu ke Rabah kepada Yoab dengan sebuah surat yang dengan nama surat Uria telah menjadi terkenal secara buruk ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalau famous itu terkenal secara baik, tapi di sini digunakan kata notorious. Ini terkenal secara buruk di seluruh dunia. Surat itu ditulis dengan pena yang sama dengan yang digunakan oleh pemazmur yang manis untuk menulis mazmur-mazmurnya. Memang tentu saja tidak harus dengan pena yang sama, tapi yang pasti dengan tangan yang sama. Tidak masuk akal kalau Daud sebagai raja cuma punya satu pena, sehingga nulis mazmurnya juga dengan pena yang sama, dengan nulis surat yang dikirimkan kepada Yoab itu. Tapi yang jelas adalah tangan yang sama yang menulis. Dengan tangan yang sama, Daud menulis mazmur-mazmurnya, menuliskan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi dengan tangan yang sama, Daud menuliskan surat untuk membunuh Uria dengan suatu pengkhianatan. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Yakobus. Dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan dan sebagainya.
Tapi dengan lidah yang sama kita memfitnah, berdusta, dan melakukan segala macam kejahatan yang lain. Ini tidak boleh terjadi. Kalau kita memang hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk Tuhan. Tidak bisa sebentar kita hidup untuk Tuhan, sebentar kita hidup untuk setan. Tapi bukankah orang Kristen seringkali seperti itu? Kalau pergi gereja itu untuk Tuhan. Tapi kalau urusan pekerjaan itu hidup untuk setan. Dengan dusta dan segala macam cara. Saya lanjutkan sekarang. Kalau Anda mengatakan, kita dapat melihat dari sini betapa dalamnya jiwa bisa jatuh ketika berpaling dari Allah dan dari bimbingan kasih karunia-Nya. Daud ini yang pada masa penganiayaannya, waktu dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh itu ya, tidak mau menggunakan cara yang sebenarnya mungkin untuk membela dirinya. Kini tidak malu untuk melakukan kejahatan terbesar untuk menutupi dosanya. Ya Allah, betapa besar kekuatan kita ketika kita memegang teguh Engkau. Dan betapa lemah kita menjadi begitu kita berpaling darimu. Orang-orang kudus yang paling agung pun akan siap untuk melakukan perbuatan terburuk jika engkau meninggalkan mereka hanya untuk satu saat tanpa perlindunganmu. Makanya saya ajarkan ya, kalau Tuhan itu mau kita jatuh dalam dosa, dan dia merencanakan kita jatuh dalam dosa, dan dia mengatur secara pasif, dia tarik kasih karunia-Nya. Dan biarkan saya akan kauses bekerja, apakah setan atau manusia, dan orang itu pasti jatuh. Memang di sini digunakan istilah yang lain, engkau meninggalkan mereka, ya hanya satu saat tanpa pelindunganmu. Tapi itu sama dengan menarik kasih karunia-Nya. Barang siapa yang merenungkan hal ini akan melepaskan semua pikiran tentang keamanan diri dan kesombongan rohani. Ya saudara, kapanpun Tuhan menarik kasih karunia, kita tuh manusia yang lemah, kita pasti jatuh. Jadi kita mesti selalu berdoa untuk supaya hal itu tidak terjadi ya. Supaya Allah tidak menarik kasih karunia dari kita. Karena begitu dia menarik, sesaat saja kita akan jatuh sedalam-dalamnya. Daud ini orang yang sangat saleh. Dalam bahasa Inggris disebut the man after God's own heart. Oh, kalau mungkin diterjemahkan orang yang hatinya mengikuti Tuhan gitu ya. Atau orang yang mengikuti hati Tuhan. Tapi di saat ini dia jatuh secara luar biasa hebat. Dan ini celah terbesar di dalam seluruh kehidupan Daud. Daud memang punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Ya, ini membicarakan di sini ya. Daud yang dalam masa penganiayaan tidak mau menggunakan cara yang sebenarnya mungkin untuk membela dirinya. Dia 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia menahan dirinya karena tahu bahwa Saul tahu ini kurangnya. Karena dia tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Jadi camkan dari peristiwa ini ya, pintu yang terbuka belum tentu datang dari Tuhan. 2 kali terbuka pintu bagi Daud untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mau karena dia tahu Saul diurapi oleh Tuhan. Dan dia membiarkan sampai Tuhan yang membunuh Saul sendiri. Atau Tuhan menggunakan orang lain untuk membunuh Saul. Tapi tidak mau dia membunuh. Dia terbuka pintu, ada kesempatan membunuh. Tapi dia tidak mau menggunakan itu. Jadi camkan ya, pintu yang terbuka belum tentu datang dari Tuhan. Seperti Yunus pada waktu lari dari panggilan Tuhan, kok ya dia dapat pintu terbuka. Ada kapal yang berlayar, dia kok ya dapat tempat.
Kenapa kok Tuhan bikin tempatnya itu penuh? Pintu terbuka belum tentu datang dari Tuhan. Bisa datang dari setan dan Tuhan yang mengizinkan setan membuka pintu. Sekarang kita baca ceritanya ya tentang dua kali kesempatan ini ya. Yang pertama dalam 1 Samuel 24 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi orang-orang Daud dengan kata lain menyuruh Daud membunuh Saul. Ini ada kesempatan. Dan mereka menganggap Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Tapi apa yang Daud lakukan? Kita baca terus ya. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ini supaya ada bukti ya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Kemudian berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Karena orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daudnya tidak mau, tidak peduli para orang-orangnya itu menasihati dia untuk membunuh, dia tidak mau. Ada kesempatan terbuka, dia tidak mau membunuh. Dan sekarang ini ada kesempatan yang kedua lagi. 1 Samuel 26 ayat 3 sampai 12. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnya lah pengintai-pengintai, maka diketahuinya bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Pada waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu, dan kepada Abisai anak Zeruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku pada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai para rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, ini sama seperti tadi ya, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja tidak usah dia aku tancapkan dua kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kanan kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Tombak diambil sebagai bukti lagi ya. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Mengapa mereka tidur? Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Bayangkan ya, 3.000 orang yang dibawa oleh Saul itu, semua tidurnya nyenyak. Masa kan tidak ada satu orang pun yang terbangun pada waktu Daud dan Abisai datang ke sana. Dan seharusnya dalam peperangan itu mesti ada orang yang berjaga. Jadi Tuhan lagi-lagi mengatur supaya Saul itu
tidak memasang penjaga atau penjaganya juga dibuat tidur juga. Saya nggak ngerti yang mana. Tapi jelas mereka semua tidur, tidak terbangun karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Kita percaya bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan dan diatur terjadi oleh Tuhan. Bahkan tidur atau tidak tidur, ini diatur oleh Tuhan. Sekarang Matthew Henry, Daud telah berdosa dan Bathsheba telah berdosa. Dan keduanya melawan dia. Dan karena itu dia harus mati. Dia itu Uria ya. Daud memutuskan bahwa dia harus mati. Inikah orang yang hatinya merasa tertekan karena telah memotong ujung jubah Saul? Betapa berubahnya dia. Tetapi betapa berubah. Inikah orang yang menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyatnya? Bagaimana mungkin dia sekarang melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak benar seperti itu? Lihatlah bagaimana nafsu daging melawan jiwa. Dan kerusakan apa yang mereka buat dalam peperangan itu? Bagaimana mereka mengedipkan mata, mengeraskan hati, membakar hati nurani, dan merampas semua rasa kehormatan dan keadilan. Barang siapa berzina dengan seorang wanita, kurang pengertian dan benar-benar kehilangan pengertian. Dia yang melakukannya menghancurkan jiwanya sendiri. Amsal 6 ayat yang ke-32 kita bacakan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Kejatuhan Daud yang begitu hebat ya. Bagaimana nafsu daging melawan jiwa. Dan kerusakan apa yang mereka buat dalam peperangan itu. Jadi betul-betul jatuh begitu dalam. Sekarang Jamison, Fawcett, and Brown tempatkan Uria di garis depan peperangan yang paling sengit. Berbagai seni dan strategi yang digunakan raja untuk membujuk Uria, sehingga pada akhirnya ia menggunakan strategi kriminal yang mengerikan berupa pembunuhan, kekejaman berdarah dingin, mengirimkan surat melalui tangan tentara yang gagah berani, namun sangat dirugikan itu sendiri. Tindakan melibatkan Yoab untuk mengambil bagian dari dosanya, kepura-puraan yang tidak berperasaan saat berkabung, dan sikap terburu-buru yang tidak tepat dalam pernikahannya dengan Bathsheba telah meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada karakter Daud dan menunjukkan bukti yang menyakitkan tentang betapa jauh langkah yang dapat diambil oleh orang-orang terbaik ketika mereka tidak mendapatkan kasih karunia Allah yang menahan atau mengekang. Laki-laki saya sudah katakan kalau Tuhan mau dalam rencananya orang dalam dosa, dia menarik kasih karunia-Nya, membiarkan second causes bekerja. Dan ini memang dikatakan tidak mendapatkan kasih karunia Allah. Dia tarik kasih karunia-Nya, baik dari Daud maupun dari Bathsheba, sehingga akhirnya dua-duanya jatuh dalam perzinahan. Tapi Daud jatuh lebih dalam lagi, dia yang melakukan pembunuhan. Dan dalam pembunuhan ini Bathsheba-nya tidak ikut campur saya kira ya. Tidak pernah dikatakan setidaknya bahwa Bathsheba ikut campur dalam pembunuhan suaminya. Sekarang yang saudara, perzinahan seringkali mengakibatkan pembunuhan. Ini memang seringkali terjadi kalau berzina lalu misalnya terjadi kehamilan lalu digugurkan. Ini pembunuhan terhadap bayinya. Kalau berzina dengan istri orang, lalu ketahuan orangnya malah dibunuh. Bisa saja terjadi itu. Bisa terjadi orang suaminya yang membunuh pezinanya, tapi bisa juga pezinanya yang berkesempatan membunuh suaminya. Dan apalagi kalau dia sudah berzina dan sudah jatuh cinta, sama-sama jatuh cinta dengan istri orang itu, lalu dua-dua kong kali kong untuk membunuh suami itu, ini sesuatu yang sudah sering terjadi. Dan satu kejahatan harus ditutupi dan diamankan dengan kejahatan lainnya. Karena itu awal mula dosa. Bentar. Dosa harus ditakuti. Sebab siapa yang tahu di mana mereka akan berakhir? Diputuskan dalam dada Daud
Orang buka yang orang pikirkan tidak mungkin menyembunyikan pikiran sejahat itu bahwa Uria harus mati. Orang yang tidak bersalah, berani dan gagah itu, yang siap mati demi kehormatan rajanya, harus mati di tangan rajanya. Dia siap mati demi kehormatan rajanya, tapi dia harus mati di tangan rajanya. Nanti akan terlihat bahwa dalam pelaksanaan dari perintah ini, bukan hanya Uria yang mati dibunuh, tapi juga beberapa orang lain yang tidak bersalah. Jadi yang ditinggal mundur ini bukan cuma Uria satu orang, tapi beberapa orang, tapi sedikit. Jadi Daud bukan hanya melakukan pembunuhan terhadap Uria, tapi juga terhadap orang-orang yang lain ini yang juga sama tidak bersalahnya. Beberapa komite mengatakan, seperti sering terjadi dosa-dosa yang mengikuti, biasanya lebih buruk daripada dosa-dosa yang mempersiapkan jalan. Kita berbuat dosa ini, lalu dosa yang lain mengikuti. Biasanya dosa yang mengikuti lebih berat, lebih besar, lebih buruk daripada dosa yang mempersiapkan jalan. Keburukan dimulai sebagai aliran kecil yang merembes melalui bendungan yang menahan. Tetapi dengan cepat meruntuhkan semua pembatas moral dan melaju seperti suatu banjir yang merusak. Ya saudara, kalau suatu bendungan itu retak ya, memang merembes mula-mula dan kelihatannya mungkin rasanya tidak masalah. Tapi kalau itu dibiarkan, merembesnya air itu punya dorongan yang luar biasa kuat. Makin lama makin besar celahnya dan akhirnya ambrol seluruh bendungan, menjadikan banjir seperti tsunami begitu. Dan ini menghancurkan semua pembatas moral dan melaju dan sebagainya. Jadi itu diibaratkan manusia yang melakukan dosa yang mula-mula mungkin kecil, tapi dibiarkan dipelihara, akhirnya menjadi banjir belar luar biasa hebatnya. Tetapi saudara, bagaimanapun ya, seburuk-buruknya Daud, kita tidak boleh menilai dia hanya dari dosa yang satu ini. Kita harus menilai dia secara jujur, secara fair. Jadi kita harus melihat dua sisi dari kehidupan Daud. Dalam The Biblical Illustrator dikatakan, keadilan juga menuntut agar kita membandingkan pembunuhan dan perzinahan yang dilakukannya dengan tindakan-tindakan gemilang dalam hidupnya. Misalnya waktu dia bertarung melawan Goliat yang jauh lebih besar dan membunuh Goliat, Daud, kata sejarawan suci 1 Raja 15 ayat 5, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya sepanjang hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het. Saya baca ayat ini ya, 1 Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepada seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het. Jadi saudara, ini memang buruk. Tetapi kita tidak bisa membuang yang ini. Secara umum dia adalah orang yang percaya pada Tuhan, jelas, dan orang yang sangat setia, taat, dan harus dikatakan bahwa orang yang saleh. Pada waktu dia melakukan pembunuhan perzinahan dengan Bathsheba dan di akhir dengan pembunuhan terhadap Uria, dia melakukan suatu blunder yang sangat besar di dalam kehidupannya sehingga menjadi cacat di dalam kehidupannya. Tapi saudara, mengapa di sini dikatakan kecuali dalam perkara Uria orang Het itu? Mengapa yang disebut adalah Uria dan bukannya Bathsheba? Mengapa tidak dikatakan kecuali dalam perzinahan dengan Bathsheba? Jelas karena pembunuhan merupakan dosa yang lebih hebat dari perzinahan. Perzinahan memang dosa yang hebat, dan dalam hukum perjanjian lama atau Taurat memang juga dihukum mati. Tapi pembunuhan lebih hebat. Jangan berzina hukum ke-7, jangan membunuh hukum ke-6 ya.
Jadi pembunuhan jauh lebih hebat daripada perzinahan. Karena itu yang disebutkan di sini adalah dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi kita harus bersikap terhadap Daud. Daud memang orang yang beriman, orang yang sangat-sangat saleh. Saya yakin jauh lebih saleh dari kita semua. Tapi orang yang sangat saleh pun bisa jatuh di dalam satu blunder. Dan nanti kita akan pelajari bahwa blunder ini memang direncanakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Jadi saudara, kalau Daud bisa jatuh sedalam ini, kita semua harus waspada dan berhati-hati dan sadar kita adalah orang yang lemah. Dan selalu bersandar, berharap kepada Tuhan, berdoa, supaya kita tidak jatuh seperti Daud atau dalam kejatuhan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam acara firman dan kami membahas seri Daud dan Bathsheba, session yang ketiga. Dan kami melihat bahwa dari dosa yang kecil hanya melihat Bathsheba yang mandi, Daud terangsang lalu jatuh dalam perzinahan, lalu Bathsheba mengandung dan dia menggunakan strategi supaya menutupi dosanya, tapi karena tidak berhasil, jatuh dalam dosa pembunuhan berencana yang sangat jahat. Dan kalau Daud bisa jatuh seperti itu, siapakah kami sehingga kami tidak bisa jatuh? Tolong semua kami menyadari bahwa kami itu lemah. Dan biarlah kami bukan hanya menyadari kelemahan kami, tapi kesadaran itu biarlah bisa membawa kami pada kebersandaran kepada Tuhan dan selalu banyak berdoa supaya jangan dibawa ke dalam pencobaan, dan kalaupun ada pencobaan supaya kami bisa bertahan dan tidak jatuh. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.